Halo guys, welcome back to my channel Mahesa Teknik. Tetap bersama saya Andika. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan SND, Supply and Demand. Kalian kan sudah tahu basicnya ada candle engulfing, yang sebelumnya ada candle kecil. Itu SND. Oke, saya buka dua pair Euro JPY. Ini yang di TF 1 menit. Apakah hanya dengan melihat TF 1 menit ini kalian berani untuk ambil open posisi? Ya berani saja. Tapi kalau dalam kepastiannya kan 50-50. Khusus untuk teknik SND yang dipakai untuk trading binary option, kalian harus membuka multi time frame minimal dalam 1 jam perjalanan candle. Kalian bisa memprediksi harga mau kemana minimal. Oke, sekarang saya buka di TFH1 Euro JPY, TFH1 ya. Kalau yang ini TF 1 menit. Oke, setelah buka TFH1, kalian lihat sekarang kalian berada di menit berapa dan jam berapa. Berarti kurang lagi 1 menit. Untuk candle yang di TFH1 dia akan close. Oke. Untuk di TFH1 kalian bisa lihat sebelumnya ada resisten, di sini ada bullish, harga naik, dan di sini dia membentuk downtrend yang cukup datar ya. Ini lebih rendah daripada ini, dan untuk yang di bawah support di sini, nah ini juga lebih rendah daripada ini. Jadi ini membentuk tren turun. Konsep daripada tren kalian juga pastinya sudah tahu ya di video-video saya yang awal. Kalau tren turun ya ada high low, terus lower high, high yang lebih rendah, dan terbentuk lagi lower low. Ini baru bisa kita bilang tren turun, bukan low high. Nah seperti ini enggak ya, ini bukan tren turun karena ini tidak membentuk lower low. Justru mungkin kalau pucuknya di sini, nah ini di tren mayornya baru kelihatan tren turun. Oke, TFH1 kita perbesar. Saya kasih garis supaya kalian lebih enak. Biasakan menggambar cat ya. Mana tren turunnya ya ini? Dia membentuk low di sini dan dia membentuk lower low di sini. Oke, tren turun kan, low high and then lower low, break. Jadi resisten yang miring di trend lainnya sudah di break, Oke, benar. Terus saya kasih lagi di sini resisten yang di sini, apakah sudah di break? Awal mula harga turun sudah di break juga. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kemungkinan next time dia akan membentuk trend uptrend untuk di skala TFH1. Oke, saya hapus dulu semua. Sekarang kita masuk di minor trend. Sebelumnya ada apa? Trend up from here to here.
Oke. High, low, higher, high. And then dia membentuk low yang lebih tinggi. Higher low. Ya. Dan di sini juga dia membentuk tren turun. Saya kasih garis warna kuning. Oke. Kelihatan ya. Di sini market ada membentuk trend up. Ini ada support daripada trend line. Di sini juga dia membentuk trend turun. Dia break support trend line-nya. Oke. Ini kalau kita bicara trend. Tapi jika kita bicara pola, setelah dia menembus resisten atau membreak trend line-nya, trend down di TFH1 ini, dia membentuk flag. Berarti nanti kalau kita trading di sini kita berada di area flag limit atau membentuk base, atau bahasa simpelnya koreksi setelah dia ngebreak resisten atau supply. Di sini ada support, and then di sini, oke. Biasanya market setelah ngebreak ini, ya, dia membentuk flag baru up. Jika dia berhasil break resisten daripada trend line-nya. Oke. Sekarang apa hubungannya dengan SND? Kita kalau trading binary kan mungkin waktunya singkat-singkat aja ya. Makanya kita prediksikan di H1 dulu. Sejarahnya ada rally base rally di sini, drop lagi, break yang ini, dia membentuk rally base rally, tapi dia membentuk high yang lebih rendah daripada sebelumnya. Karena apa? Karena tren turun. Ya. Habis itu dia down, up lagi. Oke. Sekarang saya akan menggambarkan apakah ini zona supply. Ini kalian bisa lihat drop base rally base drop. Kalau di konsep dasar kan kita bilang kalau supply itu ada candle engulfing. Nah, ini candle engulfing ini ketiganya. Kalau kalian kurang jelas untuk melihat di sini, anggaplah ragu ya, rubah time frame-nya. Coba saya rubah di TF30 atau 10. Saya rubah di TF30 dulu. Oke. Nah, ini TF30, yang ini TF1. Kita lihat di TF30. Apakah di sini membentuk supply? Nah, kalau seperti ini kan kita lebih mudah melihatnya. Oke. Jadi di sini supply. Ada supply dan juga ada support. Di sini ada support yang berbaris rapi. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa candle ini sebelum nyampe di zona supply, di open candle ini dia sudah turun duluan? Ada apa sebenarnya? Makanya kadang kita kalau menggunakan teknik SND, dia bisa naik sampai di zona supply-nya,
baru down, kadang hanya detailnya baru down, kadang nggak sampai detail yang ini atau SR flipnya dia down duluan. Ada apa? Kalian harus teliti. Ini fungsinya daripada multi time frame. Tujuannya apa? Untuk mencari decision point. Apa itu decision point? Jika kalian menemukan zona, anggaplah di TFH1 ada zona supply. Jika kalian trading selama waktu 1 jam atau expired 1 jam saat harga naik ke sini, lihat dulu di TF kecilnya, anggaplah ini H1, lihat di TF30 apakah ada zona supply juga di sana, masih fresh nggak zona supply-nya, atau mungkin kalau nggak kelihatan buka di TF15. Jika ada, itu namanya decision point. Decision point itu ada zona di dalam zona, ya, ada zona di dalam zona. Oke, TF1. Coba sekarang saya turunkan di TF 10 menit. Kita melihat apa di sini. Di sini ada banyak support, lalu di break. Oke, di break, ini SR flip ya, SR flip. Support yang di break akan jadi resisten. Saya akan pindah di TF 5 menit karena kurang begitu jelas untuk gambarnya. Oke, lihat ada apa di bawah SR tadi, ada supply, ada supply di sini nih untuk TF 5 menit. Jadi dia back kembali turunnya setelah menyentuh supply yang di TF 5 menit. Oke guys, dan di sini saya akan merubah di TF 15. Coba saya butuh melihat harus adanya rally base rally. Oke, apakah kalian bisa melihat di sini ada rally base rally? Yap. Untuk TF 15 rally, oke, habis itu down, dia membentuk demand lagi, base demand, rally base rally. Sekarang kita gambar zona rally base rally-nya. Ini TF 15 ya. Saya akan menggambar dengan garis warna hijau. Rally base rally. Oke. Coba ini saya pindah dulu SR flip-nya. Nah, di sini zona demand. Harga break resisten yang ini naik, habis itu turun ke bawah, ketemu zona demand lagi, ini banyak tertahan. Berarti harga di sini sangat apa ya? Apa namanya? Termasuk harga penting karena sangat sulit untuk dipecahkan ya. Oke, ini yang di TF 15 ya. Kita menemukan rally base rally, dan saya akan pindah di TF 5 menit.
Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya cantik sekali ya. Cantiknya apa? Ini saya pindah dulu garisnya, saya taruh di paling bawah sini. Oke. Kalau di TF 5 menit, ini area base, tapi intinya kan ini. Oke. Kalau di 15 menit TF 15, ini tadi ada rally base rally, zonanya agak garis warna hijau ya. Warna hijau. Oke. Kita lihat saat harga menuju garis warna hijau atau zona demand yang di TF 15, harga tertahan akhirnya menyentuh, habis itu naik lagi sedikit, lalu break. Oke, lalu break. Ini adalah salah satu momentum daripada seller. Kenapa? Jika demand itu kuat untuk menahan harga di sini, base demand, harga akan kembali lagi naik. Dan ternyata dia ini loh, candle yang ini. Dia hanya membentuk seperti candle apa itu? Spinning top. Buyer naik sedikit, nggak sampai di wilayah seller sini loh. Nah ini seller ini drop, dia langsung down. Ini yang kita sebut FTR. Dia membentuk base break. Ini yang kita sebut base break base. Oke. Ini kita buka TF 15. Di sini juga ada pola whipsaw yang di sini drop base drop. Oke, kalian harus cari decision point. Ada zona, di dalam zona itu decision point. Terus di dalamnya ada apa? Apalagi ada FTR seperti itu tadi. Itu titik tempat di mana kita open posisi yang ideal. Oke, coba ini saya pindah untuk di sini. Nah, sini ya, wilayah sini. Ini ada base, drop, ngebreak mana? Ngebreak zona demand yang ini. Untuk konsep dasarnya seperti ini. Ini adalah jenis FTR yang sering dipakai oleh hampir semua trader. Kalau FTR sebenarnya ada beberapa macam, cuma yang paling sering dan mudah untuk diterapkan FTR base break base. Ada juga yang bilang zona lorong cahaya. Jadi kita mencari ini dulu, adakah rally base rally. Rally base rally, habis itu dia membentuk base di sini, base supply, dia drop. Namanya supply, dia pasti akan mencari demand. Drop. Sebelum gagal ngebreak demand ini, dia membentuk base duluan, lalu drop, break. Oke. Ini FTR. Fail to return. Ya. FTR ya. Gagal kembali kemana? Ke supply sini. Jadi buyer gagal kembali ke supply sini, lalu langsung drop. Dia membentuk base, tujuannya memecahkan base demand yang ini. Oke, ini gambarnya yang lebih jelas seperti ini. Rally membentuk base supply, drop. Sebelum dia memecahkan base demand yang ini, dia membentuk base kecil, lalu break. Break mana? Break ini, break demand. Jadi kekuatannya di sini. Ini FTR. Ini zona supply-nya. Nah,
antara FTR dan zona supply ini namanya lorong cahaya. Biasanya kalau untuk trader forex ini kita bisa ambil open posisi di wilayah FTR sini, dan kita punya stop loss yang minim antara ini dan ini, cuma berapa pips kan gitu, tapi kita punya reward yang tinggi, target turunnya cukup bagus itu FTR. Makanya kalau kita lihat di TF berapa tadi, 15, sebenarnya di 15 ini cukup kelihatan ya. Di sini ada diamond, di sini ada dua tail, ini udah mewakili daripada base drop. Ini FTR, ini zona supply-nya ya kan. Nah dia drop duluan karena ada FTR. Kalau kita lihat di TF30 di sini, sebelum nyampe di wilayah supply dia udah drop duluan. Karena apa? Ada FTR di sini. Dan cantiknya apa? Di sini ada support. Ada titik harga yang memang sangat bagus. Support kuat, di break dia akan jadi resisten. Dan dia juga membentuk FTR di sana. Oke. Terus pengaplikasian, untuk mengaplikasikan ya, lihat ya, ini cara saya menggunakan multi time frame untuk menemukan decision point. Sekarang jam 15.19. Oke, berarti untuk TF yang 30 menit yang sekarang kurang lagi 10 menit udah close ya. Enggak, biar cepat. Oke, coba saya akan menggunakan TF10 sebagai titik acuan. Ini TF10. Nah, kita telat kan. Di sini ada apa? Support. Di sini ada base. Nah, ini wilayahnya koreksi. Ini harusnya FTR. Di sini ada zona demand. Oke. Kita akan masuk di TF 5 menit yang di sini. Oke guys. Nah, ini TF 5 menitnya akan mendukung ya. Kalau kita tadi trading dengan acuan di TF 10 menit, kan ini udah selesai habis ini. Udah 15.20. Ini candle naik nih. Yakin nggak situ akan turun di sini? Makanya kita harus lihat TF yang lebih kecil. Nah, ada zona juga kan, ada banyak support. Ini adalah base demand. Harga mau balik ke supply, gagal, langsung break mana? Break ini FTR, fail to return. Di dalam zona ada zona seperti itu. Sekarang gimana kalau kita patokan dengan TF 5 menit? Oke, ini TF 5 menit. Di sini ada bullish engulfing. Apakah pantas kita untuk open posisi naik? Kita lihat isi di dalamnya. Coba saya lihat di TF 2 menit. Oke. Ada gerakan rally, base rally, yang sebelumnya ada drop base drop. Ini adalah drop base drop. Sideways rally, base rally. Oke ya. TF 2 menit. Saya coba lihat di TF 1 menit. TF 5 menit kita harus menandai dulu. Di sini. Garis merah ini adalah open candle. Jadi kita anggap ini demand. Yap. Dan kita masuk di TF 1 menit atau 2 menit. Nah, di sini ada apa? Ini yang di TF 5 menit tadi ya. Ada gerakan drop base drop, lalu rally. Di sini ada sedikit tile break. Mana yang ngebreak supply ini? Yang ini.
Jadi kita harus open posisi paling jauh. Idealnya harga itu akan turun sampai dengan mana? Sini. Ini pola apa? Whipsaw coy. Drop low, high, lower low, higher high. Nah, ya kan? Ini titik open posisi kita yang paling ideal jika kita menggunakan TF 5 menit. Mana 5 menitnya tadi? Seperti itu. Terus sekarang 15.22. Kalau kita patokan dengan TF 10 menit, saya akan buka 10 TF 10. Harga masih berada di mana? Nah, dia masih bermain-main di wilayah SR flip. Ini supply ya, dan ini kelihatan FTR nya tadi. Kita nggak punya acuan yang bagus di sini. Kita kembali di TF 5 menit karena harga sudah menyentuh area FTR dan harusnya turun, yang kelihatan di TF 10 menit tadi. Nah, ini yang masih fresh di TF 5 menit. Oke ya, zona demand. Nah, sekarang mulai masuk. Nah, di sini ada whipsaw. Kita pakai pengakhiran TF 5 menit 15.25. Open posisinya yang mana? Yang bagus di sini. This is good moment dan berlaku hanya di TF 5 menit sekarang yang menuju area ini, bukan TF 5 menit nanti lagi, bukan. Kita cari freshnya. Oke, kalau kalian nggak percaya, lihat, perkecil candlenya di TF 15 ada apa. Nah, ini ada tail panjang, salah satu ciri daripada FTR nih. Kita paskan di situ. Kita menggunakan pengakhiran 5 menit. Ini TF 5 menit. Nah, dia mulai masuk kan, lihat, dia bisa masuk ke sini bermain-main dulu, tapi setelah 5 menit selesai untuk candle ini, dia harus close di, ya paling tidak di atas garis hijau atau setara garis hijau. Oke guys, dia belum masuk, masih ada sedikit. Oke, apakah saya pause dulu karena cukup lama videonya ini? Oke, nggak usah lah. Come on. Ini saya justru membuka di TF yang lebih kecil biar benar-benar kalian tahu harganya. Ini loh, ini sampai sini loh turun lagi. Ini kan kelihatan base ini. Base drop yang mampu menembus ini. Kalau nggak percaya, ini saya open turun. Ini konsepnya sama seperti di TF-TF yang besar tadi. Base ini mampu memecahkan ini dan membentuk lower low FTR, tapi kan berlaku hanya di sedikit waktu ini aja. Anggaplah di TF 1 menit. Ini udah pasti 100% down. Itu konsep dasarnya. FTR di TF 15. Base yang ini mampu apa? Memecahkan base yang di sini, membentuk lower low. Supply-nya mana? Ini supply-nya. Ya kan, selesai. Oke, mungkin segitu aja video saya. Ini kan tadi belum sampai ke wilayah sini ya. FTR-nya. FTR-nya kita lihat di TF kecil, dan kalau TF besar kan hanya demand ini aja. Oke, tujuan kita buka multi time frame untuk mencari apa? Decision point. Kalian cari zona dulu di TF besar, habis itu lihat di TF kecil ada apa di sana. Apakah masih fresh di TF kecil zonanya tersebut atau mungkin sudah tersentuh.
simple gitu aja. Oke, thank you.